Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mereview rumah joglo. Nah, ini saya akan mereview suka dukanya merawat rumah joglo seperti rumah saya ini, seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini banyak suka dan dukanya, cara merawatnya bisa teman-teman lihat. Nah, ini dulu banyak burung perkututnya, sekarang ganti burung yang agak warna-warni. Mulai dari sini, ini rumah masih keadaan asli, belum saya bongkar. Jadi dulu saya ini membeli rumah itu dalam bentuk keadaan asli seperti ini. Saya belinya di daerah Wonogiri. Kalau harga pasaran sekarang sih bisa mencapai 80 juta. Kalau dulu saya tuh kebetulan yang punya ini memang lagi butuh uang, jadi bisa di sekitar 50 bawah dulu saya ini. Ini masih asli kondisi dari dulu. Saya bongkar, terus saya pasang di Semarang. Dulu waktu sebelum saya bongkar seperti ini, cuman ada perbedaannya karena rumah-rumah joglo itu lebih cenderung dia pendek di bawah depan, dan karena rumah dulu itu dia tidak mengenal tekstur tanah. Jadi keadaan kondisi tanah seperti apapun tetap dipasang rumah. Jadi kadang-kadang kalau dipasang kembali ke kondisi tanah yang benar-benar memikirkan tekstur datar, pasti akan naik turun gitu. Nah, ini kalau dari rumah asli itu hanya sekitar 2,5 meter. Nah, itu asli dari sananya. Terus saya coba tinggikan itu hanya sekitar 10 cm. Saya tinggal 10 cm, dan hasilnya bagian depan ada celah sekitar 30 atau 25 cm di bagian atas. Itu yang saya tinggikan bagian soko di dalamnya itu hanya 10 cm, dan hasilnya di depan bisa mencapai 25-30 cm. Itu kalau lebih ditinggikan lagi, bagian dalamnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, untuk mengatasi itu sementara saya tutup pakai MNT bekas. Itu nanti akan saya ganti pakai kaca. Sudah saya pesan, tapi sampai sekarang belum jadinya belum terpasang kacanya. Nah, ini kalau rumah dulu itu memang seperti ini jendelanya. Ini ada frame kulit seperti ini. Ini aja tangan nggak bisa masuk nih. Ini tangan aja nggak bisa masuk, kecil banget. Dan ini pintunya hanya setinggi 170. Pintunya hanya setinggi 170. Tinggi saya 165. Coba saya begini. Oh, ternyata pas. Hanya 165 tinggi pintu dari atas
sampai ke bawah ini hanya 165. Jadi emang filosofinya rumah joglo itu pintunya emang lebih pendek. Kenapa? Karena mitos Jawa itu kita kalau masuk rumah itu harus nunduk, memberikan hormat kepada yang pemilik rumah, atau kita memberikan hormat saat kita masuk ke rumah. Itu filosofi Jawanya seperti itu. Nah, untuk lebih tahu pastinya bisa tanya ke ahli sejarah. Saya juga nggak ahli sejarah. Ini. Nah, ini dari ujung depan. Nah, kalau rumah Jawa itu memang banyak sekali pintunya. Pintu itu banyak banget, hampir dari muka saja itu ada 4. Setiap plong itu ada pintunya. Kalau punya saya ini ada 3. Ini plong pertama ini pintu, terus plong kedua ini pintu juga, yang utama ini. Nah, ini plong utama, pintunya tadi. Ini ada 2 lagi. Itu bagian depannya. Ini rumah saya beli tahun 2014 bertepatan dengan lahirnya anak saya yang namanya Rinjani. Jadi rumah ini selalu saya sebutkan ini adalah joglo Rinjani. Jadi ini saya bangun bertepatan dengan kelahirannya Rinjani. Bagian atas masih usuk-usuk biasa seperti ini, masih gentengnya masih biasa. Nah, nanti akan saya kasih tahu dukanya merawat rumah joglo ini. Tapi sementara kita review dulu untuk rumah-rumahnya. Ini kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam, kita nyalain lampu dulu biar sedikit terang. Nah, seperti ini. Seperti ini rumahnya, teman-teman tahu. Nah, ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu rumah joglo itu mahal atau tidaknya, itu bisa dilihat dari ini, sokonya. Teman-teman bisa tahu itu rumah mahal atau enggak, karena ini dulu itu rumah yang menempati itu adalah kepala desa ya, kepala desa. Jadi gini, rumah itu mencerminkan yang menempati. Jadi semakin tinggi jabatan di tempat itu semakin besar rumahnya seperti ini. Nah, ini karena hanya sekelas kepala desa, ini hanya berkisar sekitar 14 cm. Kalau teman-teman lebih besar lagi, nah itu sudah jabatannya udah tinggi banget lah. Ini dulu bekasnya kepala desa, sudah meninggal, ahli warisnya menjual, akhirnya saya beli. Dan ini dalam semua ini aslinya masih gebyok semua sebenarnya.
ini gebyok karena saya nggak ingin semuanya kayu, seluruh ruangan kayu, jadinya saya ganti yang bagian sini itu jadi tembok, tapi tembok expose, jadi kelihatan masih natural. Tadinya harusnya ini semua tembok semua kayu semua, artinya semua ini kayu semuanya. Jadi kelihatan, kalau saya melihat sendiri itu cuma selera ya, sebenarnya selera sendiri itu kelihatan kaku banget. Mending saya ganti tembok. Nah itu. Dan untuk membedain rumah joglonya itu berasal dari daerah mana, itu adalah gebyoknya seperti ini. Nah kalau motif seperti ini lebih cenderung polos dan kotak-kotak kayak gini, itu dia kebanyakan ini berasal dari Boyolali, Solo, Wonogiri. Nah itu seperti ini. Kalau dari daerah timuran seperti Demak, Kudus, Pati, Jepara dan lain-lain itu lebih banyak seni ukirnya. Jadi semua ini ukir semua. Jadi kebanyakan seperti itu. Kalau daerah Solo dan Solo Raya sekitarnya kebanyakan seperti ini. Paling ada sedikit ornamen ukir seperti ini, itu pun juga nggak banyak sebenarnya. Itu seperti ini. Dan ini pun juga pendek teman-teman. Loh, cuma 165 seperti tinggi saya, 165. Nah ini filosofinya seperti itu. Ini tadinya saya amplas, terus saya pikir ulang biar kelihatan sedikit rapi. Nah kita coba. Jadi karena ada beberapa ruangan, saya jadikan yang besar ini ruangan buat keluarga, terus kamar. Nah kamar ini dulu juga kamar ini gebyok. Waktu saya beli itu gebyok semua, tapi karena gebyoknya itu sudah nggak bagus, akhirnya saya ganti tembok. Selain itu juga lebih aman lah, lebih aman. Karena apa? Karena rumah ini itu semua kerangkanya dari kayu, dan tidak ada paku. Jadi kalau teman-teman merakit rumah seperti ini itu nggak ada paku sama sekali. Waktu merakit rumah, yang ada itu adalah istilahnya itu apa ya? Jadi dia hanya susuk dari bambu dimasukkan. Nah, seperti dikunci saja. Begitu juga bagian atas. Nggak ada paku sama sekali. Jadi dulu memang kendalanya, seharusnya ini memang proses perakitan ini tuh hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Tapi kendala karena yang rakit ini itu bukan orang yang membongkar. Jadi besok teman-teman kalau berkeinginan untuk membeli rumah seperti ini, disarankan orang yang membongkar adalah orang kembali yang memasang. Karena ini dulu orang yang membongkar dan orang yang memasang beda, jadinya lama.
karena nggak tahu celahnya seperti apa. Nah tuh, itu membutuhkan waktu 1 minggu. Bagian usuknya itu memang yang paling atas ini, dan karena ini kerangkanya dari kayu dan usuk-usuknya juga kayu, banyak banget ini kan. Ini usuknya juga banyak banget, itu akan cenderung lebih berat. Beban rumah itu akan menjadi lebih berat, apalagi gentengnya kayak genteng merah, itu pasti akan lebih berat. Dan itu nanti akan kasihan sama kayu penyangga yang di sini tuh. Nah itu kasihan, dia akan menumpang beban yang sangat berat. Jadi memang ini ya, resikonya seperti itu. Jadi itu ya, karena beban ini memang berat, tumpuan bebannya dari gentengnya sendiri sudah berat. Ada bakul es tuh. Tumpuan gentengnya berat, kayu usuknya juga sangat banyak. Jadi pemilihan batu seperti ini memang sangat dianjurkan ya. Jadi jangan semuanya kayu, karena nggak ada tumpuan di atasnya. Nah untuk yang ini juga saya kasih batu semua, batu bata. Nah ini kasih batu bata, dan ada bantuan cor di atas. Itu karena apa? Karena selain emang gebyoknya ini dulu memang sudah rusak, saya ganti tembok biar alami, biar kuat. Terus ada kekuatan dari cor, biar sokonya itu enggak terlalu berat. Nanti akan kemungkinan besar nanti akan saya gantilah beberapa genteng, akan saya ganti pakai genteng metal, kemungkinan yang jauh lebih ringan. Memang akan mengurangi nilai tradisionalnya, tapi ini demi keamanan sebenarnya, demi keamanan, karena ini terlalu berat. Jadi nih lihat, kalau teman-teman bisa melihat, nah ini dia sudah melengkung. Ini ya sudah melengkung karena terlalu berat. Nah ini kan sambungan seperti ini, dia melengkung. Nah ini melengkung, ini dia melengkung karena terlalu berat beban di gentengnya, di atapnya. Jadi itu aja dulu sementara. Nanti akan saya kasih dukanya. Kalau sukanya sih saya suka dukanya. Sukanya saya memiliki rumah ini ya, rumah ini nggak membosankan. Rumah ini tuh sangat tidak membosankan. Jadi meskipun dari ada yang nangis bentar, tak. Jadi selama saya memiliki rumah ini itu tidak membosankan. Sudah 5 tahun berarti ya. Mungkin kan, dan karena orang yang tidak suka seni melihat rumah ini lebih kelihatan horor. Tapi saya sih fine-fine saja sih. Karena saya dulu itu sudah tinggal di rumah tembok. Saya pengen rumah kayu yang lebih adem gitu loh, lebih adem, sejuk. Karena apa? Karena
atapnya itu tinggi banget loh, tuh lihat, tinggi banget. Jadi sirkulasi udara juga sangat banyak, sirkulasi udaranya gitu ya. Meskipun saya tambahin kipas angin, nah nanti akan saya kasih dukanya merawat rumah ini pada video berikutnya, karena ini isi kecil sudah mulai rewel. Jadi untuk ukuran rumah ini, itu bagian depan itu sekitar 11 meter, dan lebar dari depan sana ke bagian belakang itu sekitar 9 meter ya, 9 kali 11 ya, kurang lebih 100 meter lah. Jadi emang rumah ini itu membutuhkan lahan yang cukup besar, sekitar 100 meter, dan posisinya memanjang. Nah, kalau teman-teman pengen membangun rumah tradisional tapi tanahnya terbatas, itu juga bisa ada, teman-teman bisa mencari rumah jenis limasan. Limasan itu biasanya dari daerah timur seperti Jepara, Kudus, Demak, Pati, Rembang, Blora. Nah itu rumah tradisionalnya emang cenderung lebih kecil lah, sekitar 9 meter kali 5 meter atau 8 kali 5. Cuman semakin kecil rumah itu juga akan semakin mahal, karena jati di daerah timur itu memang lebih baik kualitasnya daripada daerah Boyolali, Wonogiri. Jadi ya harus mengeluarkan kocek lebih tinggi lah. Kalau dulu waktu saya hunting rumah itu sekitar ukuran 8 kali 5 meter itu bisa mencapai 200 juta. Nah itu sangat jauh dibandingkan dengan rumah dari daerah Solo Raya. Solo Raya itu masih bisa mencakup sekitar 80 jutaan, tergantung kualitas. Dalam artian kualitas ukuran pokok, gebyok masih utuh enggak, sekeliling gebyok, terus sudah banyak makan layap atau enggak. Cuman kalau yang rumah saya ini emang kayunya kayu jati lama, jadi ya antara suka dan nggak suka sih rayap sebenarnya. Nanti akan saya kasih tahu di video berikutnya suka dan dukanya merawat rumah tradisional seperti ini ya. Gitu aja, nanti kita lanjut ke video berikutnya tentang dukanya merawat, bukan duka ya, tapi merawat rumah tradisional seperti ini. Baik, yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa like, share, dan klik loncengnya. Terima kasih.